hadirin para asatidz, hujjat, Bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Khusus Ustaz Muhammad Nurdin, Ustaz Abdul Muiz, Akhil Aziz, Haji Syarifuddin, segenap para orang tua, disyukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah taala kumpulkan kita di majelis Ta'lim Al-Furqan dalam rangka kita ingin mengingat jasa-jasa besar orang tua kita, jasa-jasa besar guru-guru kita. Menjadi rutinitas tahunan di majelis kita ini, kita mengingat jasa-jasa orang yang pernah menaruh jasa besar kepada kita. Insya Allah, biidznillah, bila kita suka ingat kepada orang tua kita, nanti ketika kita meninggal dunia, anak kita pun akan ingat kepada kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, niscaya akan berbakti anak-anak kalian kepada kalian. Mudah-mudahan ini menjadi hal pembelajaran buat kita dan buat orang-orang yang berada sesudah kita. Insya Allah ini terus berjalan sampai hari kiamat. Paling tidak sampai kita meninggal dunia, ini masih terus berlanjut, akan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW, sertakan kepada para keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, bahkan kepada para dzurriyyahnya. Insya Allah kita sebagai umat beliau kelak yaumil qiyamah akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin sekalian, ana dahulukan minal a'idin al-faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat berhari raya. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, baik puasanya, qiyamul lailnya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, dan apapun sifatnya, amal-amal soleh yang kita laksanakan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kita laksanakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, singkat saja sebelum dibacakan takhtim Al-Qur'an, kemudian kita baca maulid juga ya, karena mengingat ini acara haul. Lebih dahulu ya, kalau nanti Habib Hashim sampai, sebelum doa kita suruh dia maulid. Walaupun kita tahu dia sekarang ini lagi sibuk untuk mempersiapkan haul Habib Soleh Tangkul. InsyaAllah nanti kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan sehat walafiat kita bisa hadir ke sana. Kebetulan Ana Al-Fadil sendiri yang ditunjuk juga sebagai panitia inti. Anda dahulukan hadirin sekalian, setelah kita berlebaran, manusia itu minimal terbagi menjadi 3. Terbagi berapa? Yang pertama, ada hadirin sekalian, orang yang memang sebelum hari raya, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dia sudah memiliki kesungguhan dalam berbuat taat kepada Allah. Ketika datang bulan suci Ramadan, ketaatannya bertambah. Di luar bulan suci Ramadan, setelah selesai melaksanakan ibadah di luar bulan suci Ramadan, Ramadan sudah usai, hasil apa yang beliau dapatkan dari didikan bulan suci Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya, amal ibadahnya yang dia lakukan di bulan suci Ramadan akan lebih mantap lagi, lebih baik lagi. Hadirin sekalian, ini kapasitas orang yang pertama ini adalah orang yang selalu mendapatkan taufik hidayah Allah, dijaga sama Allah. Yang kedua, ada orang yang sebelum datang bulan Ramadan nggak open sama ibadah, tapi ketika datang bulan Ramadan open dia hidupin apa? Masjid, Quran dia baca, sembahyang juga rajin. Setelah datangnya bulan suci Ramadan,
Ramadan keluar, berlebaran, dia jaga. Cakep juga nih orang. Nah, bagian ini asar pengaruh dari didikan bulan Ramadan terpatri dalam dirinya. Ada orang yang ketiga, ketika datang sebelum bulan suci Ramadan, sama ibadat nggak open. Datang bulan suci Ramadan, sama ibadat open. Selesai bulan Ramadan, balik lagi ke tidak openannya. Begitu aja lagi. Kemarin kan di bulan Ramadan rajin tuh ke masjid, rajin dia baca Quran. Sembahyang witir juga nggak pernah ditinggalin. Karena habis apa? Tarawih langsung witir. Keluar bulan Ramadan, dia kurang open lagi Bapak ke masjid. Witir juga nggak dia main lagi. Dia nggak kerjain lagi. Quran juga dia nggak apa. Ada yang baru baca tadi. Dapat di sini. Kemarin dia nggak baca. Ada hadis yang keempat nih. Sebelum datang bulan Ramadan sama ibadat nggak open. Di bulan Ramadan datang kagak open sama ibadat. Ramadan keluar juga nggak apa. Ini orang belangsak ntar. Di dunia belangsak, di akhirat apa? Belangsak. Hadirin sekalian, kita berharap yang pertama, Allah Ta'ala anugerahkan taufik kepada kita. Bukan saja di bulan Ramadan kita dekat sama Allah. Di bulan Ramadan lebih dekat, keluar bulan Ramadan juga tetap dekat. Makanya kata ulama, kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang kagak melihat tempat, nggak melihat waktu. Sama Allah emang udah dekat aja dia. Sayang ninggalin mas sayang, pengennya dekat sama Allah. Wala takun Ramadaniyan. Jangan kamu jadi hamba si Ramadan. Ketika Ramadan datang kamu cakep ibadat. Ramadan keluar, balik lagi ke habitatnya. Nah, hadirin sekalian, kita berharap paling tidak minimal yang kedua dah. Ya. Kemarin di Ramadan, sebelum Ramadan datang kita kurang open. Ramadan datang kita apa? Kita cakep. Setelah dididik di bulan Ramadan, hasil didikan akan terlihat. Orang yang ibadah puasa, qiyamul lail, tadarusan Al-Quran dan ibadah lainnya menunjukkan diterima oleh Allah, percis sama orang yang baru pulang haji. Kemabrurannya kelihatan. Diterima tuh amal ibadah kemarin selama Ramadan kelihatan. Dengar katanya besok datang 6:30, nyambung nih. Jam 8 udah selesai baca Quran. Datang orang udah pada selesai. Besok datang ya. Jadi kemabruran orang ibadah haji itu kelihatan. Orang diterima amal ibadah apa? Ramadan juga kelihatan. Ada orang-orang khusus diberikan apa? Apa sih namanya? Pandangan matanya tuh dari sebab dia dekat sama Allah tajam gitu. Bukan aneh udah punya yang ini nih, enggak. Kita baca apa? Ya buku juga dengar nasihat. Dia tahu tuh dari wajah kita, nih orang nih. Takutnya mau Allah segini nih. Ini beraninya mau Allah begini nih. Dia tahu. Cuman dia nggak buka gitu. Kalau dia buka, nggak enak juga kita. Semisal dulu Allah yarham Habib Umar tuh sama orang yang menurut pandangan dia banyak kotor itu dia belak aja mukanya gitu. Ada yang minta dia banyak. Habib ludahin, nggak mau sama dia karena di matanya dia nggak ada apa ya, nggak ada yang harus dibersihin. Tapi sama di air mata pandangan dia berubah gemuk nih. Ketika anak ziarah ada rombongan. ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرفة ختم القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم شرينا بثواب قراءة ختم القرآن نفس المرحومة Ibu Hajjah Murani binti Haji Muhammad, fa'atikha minan nar, fa'atikha minan nar, fa'atikha minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba walidina minan nar. Allahumma ja'al al-Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa, fil qiyamati syafi'a wa nusrati nura, wa ila al-jannati rafiqa, wa minan nari sitran wa hijaba. Allahumma arzuqna بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن سعادة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن سعادة، وبكل سورة من القرآن سلامة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من ختم القرآن العظيم، وما هدنا وسبحنا وصلينا وسلمنا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هدية منا واصلة، رحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل منهم والصحابة أجمعين، بين أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، بين أرواح أهل بيت رسول الله أجمعين، بين أرواح أولياء الله الصالحين، العلماء العاملين، الشهداء والمجتهدين من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ورسولهم وفروعهم، بين روح البركة سيد الإمام سلطان الأولياء قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ محمد المغربي، والإمام بالحسن الشاذلي، ثم إلى أرواح من ذكرنا أسماءهم في سورة الفاتحة من اجتمعنا هاهنا بسببهم، اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يحاول له بين أيديهم، اللهم اجعله حجابا لهم من النار، سترا لهم من النار، بداء لهم من النار، من كل سوء وعذاب، وأدخلهم الجنة بغير حساب، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، أدخلهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان في جوارك في رفيع الجنان، إنك كريم منان. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا، واقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا، وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحيينا اللهم في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا اللهم عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث، وارفعنا وانفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله الذي جعل بر الوالدين من أفضل القربات، والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى
in huwa illa wahyun yuha wa huwa yaqul usikum bi ummahatikum usikum bi ummahatikum usikum bi ummahatikum thumma bi abaikum fal aqrab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dhunub wa tuslihu biha dhunub wa tanqalibu biha al-usub wa tahlilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, ringankan kita untuk menikmati maidatus sama, hidangan-hidangan yang diturunkan oleh Allah dari langit melalui pembacaan Al-Quran yang tidak ragu sedikit pun di situ akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ tidak ada keraguan akan diturunkan pasaran rahmat oleh Allah, hujannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Habib Ustaz Kiai Makbul, dan mudah-mudahan beliau almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, dikumpulkan bersama para nabi-nabi wa syuhada wa salihin, para habaib, para asatidz, para guru-guru, wabil khusus Kiai Haji Makbul dan para kiai yang hadir di tempat yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, birrul walidain ini adalah sebagus-bagusnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagus-bagus kurban, kalau dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah dia berbakti kepada ayah dan ibunya, terutama kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini diharuskan berbakti kepada kedua orang tua kita. Terus Allah Ta'ala mengingatkan, ibumu mengandung kamu 2 tahun ya, hendaklah kau tahu bahwa ini adalah satu-satu hukuk yang keluar dari dalam hati seorang ibu yang tidak terucap dengan lisannya. Seorang anak harus pandai mengerti. Ada kan sebagian ulama mengatakan walam tazal ka'katul aulad wal banat taghmisuhu fi barakatil ummahatihim. Senantiasa apa itu kuenya anak ini kalau bisa dimakan dia harus dimasukin di maraknya ibu. Kenapa? Karena ibu ini yang akan memberikan keberkahan kita. Senantiasa tangan yang diangkat oleh ibu pada waktu malam hari, lisan yang basah dia minta kepada Allah akan membawa kebahagiaan kita, akan membawa kebahagiaan kita dan anak-anak kita karena berbaktinya kita kepada orang tua kita. Saudara, seorang ibu saudara, apabila dia meminta kepada Allah, doanya tidak akan dilepas, tidak akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ada seorang anak ingin membalas kebaikan ibunya. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Afa atasaddaqa anha?" "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Apakah bisa saya sedekah untuk ibu saya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Bisa, kata Rasulullah. "Ayyu shadaqatin afdal ya Rasulullah? Sedekah apa yang afdal buat ibu saya?" Rasulullah menjawab, "As-sakyul ma." Sakyul ma artinya air yang dipancurkan, air bor, air sumur untuk pesantren, untuk pondok, untuk tempat-tempat belajar yang di situ pahalanya 900.000. Maka dari itu saudara, kalau kita ini masih hidup, jangan pikir 2 kali kalau kita mau balas kebaikan ibu. Jangan tunggu rundingan sama anak, jangan. Itu karena untuk kebahagiaan kita, saudara. Habib datang ke Priok, ketemu orang kaya, paling kaya di Jakarta, orang Madura. Lalu dia tanya, "Habib, saya sudah tua, Habib. Saya takut umur saya datang tiba-tiba," katanya. Lalu saya bilang, "Pak Haji, kalau takut umurnya datang tiba-tiba, segera bayar utang-utangnya, segera bikin sedekah." "Ya, Habib, saya sudah wasiat sama anak saya." Jangan salah. Anak itu diwasiatkan saat bapaknya dulu sudah di ICU, sudah diinfus, dia tidak bisa mengeluarkan uangnya kecuali 1/3 dari hartanya. Sudah tidak bisa lagi.
Bahkan kalau seorang ayah memberikan harta kepada anak-anaknya, salah satu di antara anak yang 3 ini diberikan lebih, saudaranya setuju, begitu bapaknya meninggal, saudaranya tidak setuju, itu semuanya batal karena sudah ayah tidak memiliki lagi. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mumpung masih hidup, mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih kemampuan oleh Allah sekarang, Rasulullah SAW memberikan kita green line, garis hijau, lampu hijau. Siapakah orang-orang yang brilian itu? Siapakah orang yang paling cerdas di muka bumi itu? Bukan yang titelnya sebadan, bukan yang titelnya sederet, bukan itu kata Rasulullah SAW. Orang yang paling cerdas itu kata Rasulullah SAW, man hasab man dana nafsahu. Orang yang menghitung dirinya, hari ini gimana sholat saya, gimana ibadah saya, gimana amal saya. Lalu yang terakhir, wa amila lima ba'dal maut. Kalau orang-orang berpikir, orang yang berhasil itu apabila kamu tidur, uangmu terus dicetak, keuntunganmu terus jalan. Bukan itu yang untung. Kalau kita ini sudah mati, sudah diambil oleh Allah, pahala kita akan terus jalan. Itu kata Rasulullah, the clever man, orang yang paling cerdas. Saudara, pernah sekali waktu seorang ibu, ini orang ibu miskin, sekali waktu dia sudah berasa ini bahwa ajalnya akan datang. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Dia punya anak satu-satunya. Lalu dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, pergilah anak, dia bilang, carikan obat buat ibu. Udah, anaknya keluar nih. Saat anaknya keluar, ibunya ngambil surat. Subhanallah, setelah dia tulis surat, nazar dibaca syahadat, ibunya meninggal. Begitu anaknya datang, kaget lihat ibunya sudah meninggal. Ternyata di situ ditinggalkan secari kertas tulisan ibunya, wahai anakku, ibu tahu kamu keluar cari obat, kamu tidak punya uang, nak. Ibu tahu, nak. Karena ibu sudah berasa akan datang ajalnya ibu, maka saya tidak menginginkan engkau melihat ibu dalam keadaan nazar. Wahai anakku, berbahagialah, aku telah titipkan engkau kepada Allah, dan aku telah titipkan, aku berikan kepada engkau ridhoku, wahai anakku. Itu saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mendapatkan keridhaan orang tua kita, mendapat keridhaan kedua orang tua kita, dan terutama ibu kita, langkah-langkah kita ini akan penuh diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di muka bumi ini yang kaya jadi miskin karena durhaka kepada ibunya, yang miskin jadi kaya karena berbakti kepada ibunya. Maka dari itu, dalam momen yang sangat singkat ini, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita ini sudah baik terhadap ibu kita? Apakah kita ini sudah menjalankan amanat? Paling tidak kita membacakan Fatihah buat ibu kita, Fatihah buat ayah kita. Itu sudah termasuk berbuat baik kepada ibu kita. Karena albirrus salaf, kebaikan kebaktian ini akan turun temurun. Kalau engkau berbakti kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Maka dari itu, dalam pertemuan yang singkat ini, mari kita ambil hikmah, kita ambil manfaat, kita ambil apa-apa yang telah kita dengar, apa-apa yang kita rasakan. Kita harus berubah. Dari sekarang kita berubah. Ibu saya sudah meninggal, sedekah buat ibunya, biar 10.000, biar 5.000. Lalu ucapkan, ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada ibuku. Lalu baca Fatihah buat Rasulullah dan buat ibunya, agar Fatihahnya nyampe, agar doanya nyampe. Begitu saudara, tidak akan terputus kebaikan kita kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kalau kita punya keinginan ada 1000 jalan. Kalau kita tidak mau, ada 1000 alasan, saudara. Maka dari itu, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya ayyun nas ahaqqu 'alal mar'ah, siapakah orang yang paling berhak-haknya kepada perempuan? Rasulullah menjawab, zaujuha, suaminya. Wa 'ala rajul, ya Rasulullah, bagi seorang laki-laki, ummuhu, ibunya. Maka dari itu, kita harus mengambil hikmah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Yang punya kelebihan uang, cari yang cerdas, yang pintar. Oh, di situ ada apa itu pesantren, di situ ada ma'had. Ma'had ini saudara, setiap amalan yang di situ dirasakan oleh banyak, Imam Sayuti mengatakan 900.000 pahalanya, 900 derajat. Memang orang mau berbuat baik itu banyak setannya, harus menembus 70 setan. Maka kalau sudah punya niat, bismillah sudah. Sampai-sampai para aulia tidak suka, makruh berat berbicara di kamar mandi. Tapi tak akan lintasan baik dia teriak, fulan kasih sarung, fulan kasih songkok, fulan kasih uang. Takutnya kenapa? Setelah keluar dari kamar mandi terberubah.
Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat walafiat, Ustaz Mangkul diberi sehat walafiat, diberi panjang umur dan semua para kiai yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan ibu daripada Ustaz Mangkul almarhumah diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, dikumpulkan bersama nabi-nabi, dikumpulkan bersama ayahnya, dikumpulkan bersama suaminya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada salaf-salaf kita. Rabbana fa'alna barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir saudara, saya ingin mengundang untuk semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir untuk disampaikan agar besok hadirin sekalian, nasihat mutiara, nasihat yang cakep, yang bagus, yang guru kita Habib Hashim berikan. Mudah-mudahan hadirin sekalian ini akan menjadi bekal dalam kehidupan kita, bagaimana kita perlakukan orang tua kita ketika kita hidup di alam dunia. Sebagai penutup, hadirin sekalian, sebagaimana apa yang disampaikan